A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Dendam Arwah Sarah. Cerita ini ditulis oleh Dita Aprilianti. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Kek, tolong saya tersesat. Cerocos Bima yang hampir meraih punggung sang kakek. Namun betapa terkejutnya Bima saat kakek itu berbalik secara tiba-tiba sebelum ia menyentuh kakek itu. Yang lebih mengejutkan lagi, kakek itu tidak memiliki kedua bola mata. Lidahnya menjulur hingga ke dada. Darah menetes dari mata dan lidahnya. Bahkan kakek itu mencoba meraih Bima yang mematung dengan tubuh gemetar. Kakek itu hanya memiliki 6 jari tangan dengan 3 jari di masing-masing tangannya. Namun jarinya terlihat sangat aneh. Bima berlari sekuat tenaga. Beberapa kali ia tersandung. Beberapa kali juga wajahnya terkena ranting-ranting kayu dan tumbuhan yang menghalangi jalan. Hingga akhirnya ia bersembunyi di balik pohon besar dan rimbun. Dadanya naik turun. Ia menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Rasanya hampir mati dia saat itu. Belum juga nafasnya stabil. Ia kembali menahan nafas setelah mendengar bunyi pijakan kaki. Namun kali ini terdengar lebih dari satu orang. Bima mengintip dari balik pohon. Ia terbelalak melihat pemandangan di depannya. Bobby, Rocky, ngapain mereka di sana? Gumam Bima tak percaya. Terlihat Bobby dan Rocky digotong oleh beberapa orang. Namun orang-orang itu semua tak memiliki bola mata. Tubuh Bobby dan Rocky diletakkan di bawah pohon besar yang di atasnya terdapat banyak senjata tajam juga tulang belulang manusia. Apa maksudnya ini? Kenapa Sarah malah membawa kita ke sini? Gumam Bima lagi. Saat orang-orang itu pergi, Bima memberanikan diri menghampiri kedua temannya itu. Bima menepuk-nepuk pipi kedua temannya agar mereka sadar. Weh, bangun. Tukas Bima seraya berbisik. Keduanya pun mulai membuka mata. Mereka terkejut melihat pemandangan di sekeliling mereka. Bima mencoba menenangkan mereka yang panik. Bima takut jika mereka memancing kerumunan orang aneh itu datang lagi. Diam bego. Entar mereka dengar. Kalian mau mati. Serga Bima marah. Keduanya pun terdiam. Salah satu dari mereka pun mulai terlihat dari kejauhan. Mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Aduh. Bobby yang memiliki badan subur malah tersungkur saat dalam keadaan genting. Aduh, pakai jatuh segala lagi. Makanya dia dong cecar Bima seraya membantu Bobby bangun. Dengan susah payah Bobby berdiri karena kakinya yang terkilir. Akhirnya mereka pun bersembunyi di balik pohon besar tadi yang dipakai Bima untuk bersembunyi. Mereka merapatkan diri di batang pohon besar itu. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan mereka mencoba untuk tenang. Kalian kenapa bisa di sini? Dan kenapa bisa ketangkep juga? Tanya Bima dengan nafas yang masih terengah-engah. Gak tahu. Kita habis diteror sama si Sarah pas kita tidur. Kita lari. Gak tahu kenapa kita malah kesasar ke sini. Dan kita nemuin orang. Niatnya mau nanya. Malah dipukul kita sampai pingsan. Abis itu kita nggak tahu lagi.
Jelas Rocky dengan nafas yang sama terengah-engah. Panik bercampur lelah. Juga ditambah dinginnya malam membuat mereka hampir mati di sana. Tapi apa maksud tujuan Sarah bawa kita ke sini sih? Tanya Bobby heran. Udah gue pastiin kalau dia mau nyiksa kita. Duga Bima dengan kesal yang teramat sangat. Enggak, pasti dia punya tujuan lain, terka Rocky. Sementara di tempat lain, Mah, Kak Bobby kemana ya? Tanya Jenny yang tak mendapati keberadaan kakaknya sedari tadi. Mamanya yang sedang membaca buku lantas menoleh. Enggak, Mama gak lihat. Timpal mamanya seraya mengingat-ingat. Tumben, udah pagi masih belum pulang. Dia kan anak Mami. Hahaha. Jenny tertawa terbahak-bahak. Sedangkan mamanya hanya menggeleng-gelengkan kepala diiringi senyum. Ya udah, entar juga pulang sendiri, ujar mamanya. Jenny lapar ah. Jenny lalu melengos ke dapur. Baru saja ia melangkahkan kakinya ke dapur, langkahnya terhenti. Jenny bersembunyi di balik tembok. Itu Biranti ngapain? Termenung di pojokan gitu sambil pegang pisau, gumam Jenny. Namun ia kaget saat tiba-tiba Ranti menoleh ke arahnya. Saking kagetnya, Jenny langsung lari menjauh dari dapur. Ia panik. Apakah Bobby punya rahasia yang berhubungan dengan Biranti? Kok gelagatnya aneh gitu? Dan kemana Kak Bobby? Ucap Jenny bertanya-tanya. Kecurigaannya mulai muncul. Di tempat lain, sial. Setan itu menjalani kerjasama dengan iblis penguasa hutan sajen untuk mengalahkanku. Pria tua itu menggebrak meja dengan keras. Dasar perempuan licik. Lihat saja, aku tetap akan mengalahkanmu. Singkat cerita, Ron, ini ada sembako untuk keluarga kamu. Semua pegawai juga mendapatkan bagian, ujar Juragan Bondan seraya menyerahkan sekardus sembako lengkap. Mata Roni berbinar. Wah, terima kasih Juragan. Roni menundukkan kepalanya seraya mengucapkan terima kasih. Hari ini kamu boleh pulang, ujar Juragan lagi. Loh, kenapa Juragan? Bukannya ini masih jam 10 pagi? Tanya Roni heran. Hari ini semua pegawai dipulangkan untuk istirahat, timpal Juragan dengan logat yang berwibawa. Oh, ya sudah kalau begitu Pak. Saya pulang dulu. Terima kasih sembakonya. Assalamualaikum. Juragan hanya menganggukkan kepalanya, lalu menatap kepergian Roni dengan tatapan yang aneh. Singkat cerita, Assalamualaikum, ucap Roni begitu masuk rumah. Waalaikumsalam. Loh Ron, kau udah pulang? Tanya ibu mertuanya heran. Iya nih Bu, tadi kata Juragan hari ini semua pegawai dipulangkan cepat. Roni juga dapat sembako dari Juragan. Nih, lumayan kan buat sehari-hari. Roni meletakkan kardus sembako di atas meja. Wah, alhamdulillah. Ibu simpen ke dapur ya. Ningsing lantas membawa sembako pemberian Juragan ke dapur. Sedangkan Roni duduk di sofa ruang tamu untuk sekedar istirahat. Tiba-tiba ia merasa ada yang memperhatikannya dari balik tirai kamar.
Roni menoleh sekilas, lalu termenung sejenak mencerna apa yang ia lihat barusan. Saat ia menoleh lagi untuk sekedar memastikan, tirai terkibas seolah angin bertiup sekilas, namun hanya sekilas. Ada apa sebenarnya? Kenapa belakangan ini selalu ada yang mengganggu? Gumam Roni lirih. Bu, Dimas kemana ya? Tanya Roni saat melihat ibu mertuanya lewat. Namun Ningsing tak menggubris pertanyaan Roni. Ningsing malah melengos begitu saja. Tak seperti biasanya, Bu. Roni mencoba memanggil lagi. Namun Ningsing tetap tak menghiraukan Roni. Ningsing masuk ke dalam kamar Roni. Roni mengernyitkan dahi bingung. Mau apa ibu masuk ke kamarku? Apa mungkin Dimas di sana? Saat Roni bangkit hendak menghampiri ke kamar untuk sekedar mengambil handuk, tiba-tiba Ningsing memanggilnya. Roni terpaku. Ningsing kini berada di pintu dapur menatapnya bingung. Ibu, bukannya tadi ibu ke kamar Roni? Tanya Roni heran. Ningsing semakin kebingungan. Ibu dari tadi di dapur, Ron. Emangnya kenapa? Tadi kamu nyari Dimas kan? Dimas lagi ke kebun sama bapak. Tadi katanya mau ikut kakeknya. Jawab Ningsing. Roni terdiam. Oh iya Bu. Roni masih terlihat linglung. Ada apa sih Ron? Tanya Ningsing heran. Enggak Bu, enggak apa-apa. Ya udah. Sekarang kamu mandi Ki. Abis itu makan ya. Ibu masakin dulu. Ningsing lalu melengos ke dalam dapur lagi. Sedangkan Roni masih ragu saat hendak masuk ke kamarnya. Berarti yang tadi masuk kamar siapa? Roni dengan ragu melangkah ke dalam kamar. Ia berhenti sejenak di depan pintu kamar, menghirup udara untuk menetralkan pikirannya. Tirai kamar terbuka. Tak ada siapapun di sana. Roni menyapukan pandangannya ke sekeliling kamar. Namun ia tak menemukan siapapun di sana. Roni berjalan pelan. Suasana kamarnya terasa mencekam. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu terinjak oleh kakinya. Roni lantas menunduk. Rupanya ia menginjak kelopak bunga mawar hitam yang bertebaran di kamarnya. Siapa yang menaburkan bunga mawar hitam di sini? Roni kembali dibuat bingung. Lalu ia gegas mengambil handuknya dan berjalan ke kamar mandi. Bu, kok banyak bunga mawar hitamnya di kamar Roni? Tanya Roni saat selesai mandi. Mawar hitam? Ningsing mengernyitkan dahi. Ibu gak tahu Ron. Waktu pagi punyapu gak ada kok. Kamu ngawur ah. Lagian dari tadi cuma ibu yang ada di rumah. Ngapain coba ibu naburin bunga di kamar kamu? Ningsing terkekeh tak percaya. Roni menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Oh, ya udah deh Bu. Roni lalu duduk di kursi. Tangannya bertumpu pada meja makan seraya merenungkan kejadian hari ini yang banyak dengan kejanggalan. Ningsing lalu menyusun semua masakannya di atas meja. Makasih ya Bu. Roni lalu mengambil nasi ke dalam piring beserta lauk pauknya. Lalu ia makan bersama Ningsing. Namun baru saja ia hendak menyuapi nasi. Ia terkejut bukan main saat melihat isi piringnya dipenuhi belatung dan cacing di pantulan cermin yang ada di dapur.
Sontak Roni menghempaskan sendok yang hendak disuap oleh ibu mertuanya hingga terjatuh berserakan di lantai. Ningsing terkejut dengan tingkah Roni. "Ada apa, Ron?" tanya Ningsing bingung. Roni masih memperhatikan pantulan cermin, lalu menunjuk pantulan itu. Ningsing menoleh melihat apa yang ditunjuk oleh Roni. "Astagfirullah." Ningsing membekap mulutnya tak percaya. "Kayaknya ada yang gak beres, Bu," ujar Roni dengan tatapan yang masih tak lepas dari deretan makanan di depannya yang kini menampakkan wujud aslinya. "Ini sembako yang dari juragan tadi. Kok berubah jadi gini sih?" Ningsing beringsut mundur. Perutnya seketika mual. Roni termenung memikirkan semua kejadian janggal yang keluarganya alami semenjak kematian Bagas, anak dari juragan Bondan itu. Apa Bagas ada kaitannya dengan kematian Sarah? Apa dia salah satu dari pemerkosa Sarah? Hingga Sarah membalas dendam dengan membunuhnya, pikir Roni kalut. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi ini cara juragan untuk membalas dendam kembali setelah kematian putranya yang ia pikir disebabkan oleh Sarah. Dia pasti tahu sesuatu. Tatapan Roni penuh tanya. Sedangkan Ningsing sibuk membereskan makanan yang tadi berubah wujud menjadi hewan-hewan menjijikan. "Kubur saja, Bu," titah Roni dengan suara datar. Tanpa berkata, Ningsing langsung membawa semuanya ke belakang rumah untuk dikuburkan di halaman belakang. Sedangkan Roni kembali ke kamarnya untuk memastikan taburan bunga tadi. Namun saat dia masuk ke dalam kamar, kini kamarnya terlihat bersih. Sudah kuduga, ada yang tak beres dengan semuanya. Di tempat lain, Bima terbangun, namun suasana masih gelap. Ia lalu membangunkan kedua temannya. "Weh, bangun!" Dengan malas kedua temannya pun terbangun. Mereka mengercapkan matanya. "Buset, ini dunia nyata apa bukan sih? Masa nggak ada siangnya?" ujar Rocky kesal. "Lo mikir aja, kita kesini aja secara gaib. Ya pasti ini dunia gaib lah," timpal Bima ketus. Bobby terus memperhatikan sekelilingnya. "Gue mau pulang," ujar Bobby ketakutan. Lo pikir lo doang yang mau pulang? Kita juga kali," timpal Bima ketus. "Udah, kita semua juga mau pulang. Daripada berantem, mending kita cari jalan keluarnya. Gue udah muak diem di sini. Belum lagi mak gua pasti nyariin," sela Rocky. Mereka lalu bangkit. "Kita tetap harus hati-hati. Jangan sampai ketangkep lagi," tutur Rocky mewanti-wanti. Mereka pun berjalan mengendap-endap, menyusuri setiap titik hutan yang semuanya nampak aneh. Semua makhluk di sana tidak memiliki bola mata, termasuk burung gagak yang berlalu lalang di atas langit gelap. Shh, tunggu." Bima menghentikan langkahnya, juga menghentikan kedua temannya. Mereka memantau dari bilik rimbun tumbuhan merambat, melihat aktivitas para penghuni di sana yang tak masuk ke dalam logika. "Lihat." Bima menunjuk ke arah kerumunan orang yang membawa seorang pria. Pria itu tak sadarkan diri. Lalu para penghuni di sana menggantung tubuh pria itu di atas kayu yang telah disediakan. Kayu itu dibentuk segitiga dengan sesajen lengkap di bawahnya. Lalu para makhluk itu berbaris dan mengucapkan mantra kuno. Tak lama kemudian,
Tubuh pria tadi seakan dikendalikan oleh sesuatu tak kasat mata. Dan seret, tubuh pria itu terbagi menjadi beberapa bagian. Bima, Rocky, dan Bobby terkejut bukan main melihat kejadian di depannya barusan. Gue yakin itu orang dijadiin tumbal. Dan gue juga yakin kalau Sarah bawa kita ke sini buat ngejadiin kita tumbal juga. Tutur Bima dengan dada naik turun saking paniknya. Tapi buat apa? Tanya Bobby bingung. Gue pernah mergokin bapaknya si Bagas mau balas dendam sama si Sarah dengan cara ngincer keluarganya. Dan gue yakin si Sarah ngelakuin ini untuk menjalin kerjasama dengan penghuni alam gaib ini agar dia mendapat ilmu lebih untuk melawan iblis kiriman bapaknya si Bagas. Jelas Bima serius. Sialan emang tuh si tua bangka. Jadi kita kan yang kena imbasnya. Kita harus cari cara buat kabur dari sini. Gue gak mau mati konyol. Meskipun gue tetap akan mati karena balas dendamnya si Sarah. Minimal jasad gue dikuburkan secara layak. Dan keluarga gue tahu. Ujar Rocky. Namun saking ambisiusnya, Rocky tak sengaja menginjak ranting pohon hingga menimbulkan bunyi nyaring. Sontak para kerumunan itu menoleh. Sebagian berjalan mengecek. Dan sebagian lagi sibuk mengumpulkan potongan tubuh manusia itu untuk disambung kembali dan dijadikan salah satu dari mereka. Namun sebelum itu, mata pria itu dicongkel dan diletakkan di atas piring kecil dari tanah liat, lalu dibawa ke sebuah gubuk kayu. Ketiganya panik, lalu dengan hati-hati mereka menjauh dari tempat itu. Mereka berjalan mengendap dengan menahan nafas. Itu karena makhluk di sana tidak akan melihat keberadaan mereka, tapi mengendus dan juga mengandalkan telinga mereka. Setelah berhasil kabur, mereka mencoba mencari jalan keluarnya. Entah berapa lama mereka mengelilingi hutan itu, namun mereka tetap berada di tempat yang sama. Berhenti dulu, gue capek banget, ujar Bobby seraya duduk di tanah. Iya nih, gue haus banget, lapar lagi, keluhan Rocky dengan tangan memegangi perutnya. Sedangkan Bima masih berdiri menatap sekelilingnya. Itu ada gubuk, kita ke sana yuk, ajak Bima. Lu gila, itu pasti rumah mereka. Kalau kita ke sana, itu sama aja kita nganterin nyawa kita ke mereka, tahu nggak? Serga Rocky ketus. Terus kalian mau putus asa gitu aja? Gak ada salahnya kita nyoba kan? Timpal Bima kesal. Shh, gue dengar suara air. Sela Bima seraya menajamkan pendengarannya. Iya, gue juga dengar. Arahnya dari sana. Tunjuk Bobby ke arah selatan. Serasa mendapat angin segar, mereka pun berjalan menuju sumber suara. Setelah beberapa langkah, benar saja, mereka menemukan sebuah telaga yang tak begitu besar. Namun air di sana sangat jernih. Sontak Bobby langsung berhambur menghampiri telaga itu dan minum dengan rakus. Begitupun dengan kedua temannya. Namun saat dahaga mereka terpenuhi, alangkah terkejutnya mereka melihat banyak mayat-mayat dengan anggota badan rusak di dalamnya. Sontak mereka muntah sejadi-jadinya. Sial, ini apaan sih? Umpat Rocky terus memuntahkan isi perutnya. Jijik banget gue. Bobby pun sama halnya, juga dengan Bima. Buset, sengsara banget gue di sini. Gue mau pulang. Rengek Bobby seraya bersimpuh di atas tanah. Namun saat mereka sedang termenung dengan wajah panik,
Tiba-tiba tubuh Bobby terseret oleh sesuatu tak kasat mata. Bobby menjerit sejadi-jadinya. Kedua temannya mencoba menarik tubuh Bobby. Namun naas. Tubuh Bobby kini lenyap di dalam kegelapan. Keduanya semakin putus asa. Gue nggak mau mati di sini. Gue nggak mau dijadiin tumbal. Rocky menangis panik. Bima juga nampak begitu frustasi. Sementara di tempat lain, Jenny duduk di kamarnya sendirian. Seperti biasa, dia akan menutup semua jendela dengan tirai tebal. Ia lebih suka kegelapan dan kesendirian. Handset terpasang di telinganya. Lagu slow terputar tak hentinya. Matanya hampir terpejam. Namun suara benda jatuh membuatnya terkejut. Foto Kak Bobby. Kok bisa jatuh sendiri? Ujar Jenny seraya membereskan pecahan kaca dari foto kakaknya yang jatuh begitu saja. Pasalnya, foto itu berada di atas meja dan jauh dari pinggir. Mustahil jika foto itu terjatuh sendiri tanpa ada yang sengaja menjatuhkannya. Saat sedang membereskan, tiba-tiba Jenny merasakan pundaknya seperti ada yang menyentuh. Dingin, seperti... Jenny menjerit sejadi-jadinya tatkala mendapati sosok kuntilanak melayang di belakangnya. Dan jari kakinya menyentuh pundak Jenny yang sedang membungkuk membereskan serpihan kaca. Sosok itu tertutupi rambut yang sangat panjang. Baunya amis darah yang menyengat. Juga bau busuk bangkai membuat Jenny muntah sejadi-jadinya. Sontak ibunya datang dengan tergesa-gesa saat mendengar suara teriakan putrinya. Ada apa, Jen? Ibunya langsung membantu Jenny meredakan muntahannya. Lalu membereskan muntahan itu. Sedangkan tubuh Jenny masih bergetar hebat. Dingin, keringat bercucuran. Ibunya memapah Jenny ke atas ranjang. Pirate, panggil ibunya saat sedang membantu Jenny berbaring. Seketika tubuh Jenny kaku mendengar nama itu. Iya, Bu. Timpal Rati yang datang dengan wajah datar. Tolong ambilkan air hangat buat Jenny. Tita ibunya Jenny dengan mimik yang masih panik. Rati mengangguk, menatap ke arah Jenny sebentar, lalu melengos pergi. Jenny semakin ketakutan melihat tatapan Rati yang nyalang. Kamu yang tenang ya, Nak. Ada Mama di sini, sayang. Ujar ibunya seraya menggenggam erat tangan Jenny. Jenny takut, Mah. Rengek Jenny dengan air mata berurai. Mama di sini, sayang. Ibunya lalu membuka semua tirai di kamarnya, membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam kamar. Ini, Bu. Tutur Rati seraya menyodorkan gelas berisi teh hangat. Jenny tak berani menatap wajah Rati saking traumanya. Gue yakin dia bukan manusia, duga Jenny dalam hati. Makasih ya, Bi. Setelah mengucapkan itu, ibunya lalu memberikan teh hangat itu pada Jenny. Meski ragu, Jenny tetap meneguk teh itu walau sedikit. Sedangkan Rati langsung pergi keluar. Mama di sini aja, temenin Jenny. Pinta Jenny manja, tubuhnya masih gemeteran. Iya sayang, Mama di sini. Mama. Suara itu terdengar nyaring di telinga keduanya. Suaranya nampak mirip dengan suara Bobby. Mah, Kak Bobby, Mah. Ujar Jenny. Ibunya pun merasakan hal yang sama. Sebagai seorang ibu, nalurinya kuat jika menyangkut tentang anaknya. Kamu di mana sih, Bob? Mama khawatir. Gumam ibunya sendu.
cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.